Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid CGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan bagi manusia hajjul baiti, untuk pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu perjalanannya. Dulu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji bersama para sahabatnya, itu kan nggak terlalu dekat jaraknya Madinah dengan Mekah. Rupanya ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Siapa yang mampu. Karena ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diturunkan kewajiban haji, itu berbondong-bondong orang Madinah berhaji ke Mekah. Tapi ketika di ayat Al-Quran ada kalimat man istata'a ilaihi sabila, berarti ada hikmahnya. Masih nanti ketika suatu saat ada yang nggak mampu untuk pergi haji, punya uang tapi nggak mampu, fisiknya nggak mampu misalnya, atau fisiknya mampu, uangnya nggak mampu juga, atau fisiknya nggak mampu, uangnya nggak mampu, tapi nunggunya 15 tahun begitu. Nah itu juga sama. Akhirnya dia nggak pergi haji, keburu meninggal. Nah itu makanya hikmahnya itu man istata'a ilaihi sabila, luar biasa mukjizatnya itu. Jadi di zaman Rasul kan dekat sekali Madinah dengan Mekah, tapi turunnya man istata'a ilaihi sabila. Andai kata tidak ada man istata'a ilaihi sabila, repot ya. Makanya luar biasa nih hikmahnya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban haji, ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Rupanya sekarang baru tahu bahwasanya ada juga orang yang punya uang tapi nggak bisa pergi haji. Seperti orang yang sudah tua, renta dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa pergi haji, misalnya dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Atau dia membadalkan dengan yang lain, atau ada uang, ada fisiknya mampu, nggak ada uang juga sama juga. Atau nunggu lama begitu dan lain sebagainya. Nah, makanya hikmahnya luar biasa. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang selanjutnya adalah, sebelum kita masuk ke fikihnya, alangkah baiknya kita juga bisa membedakan antara umroh dan haji. Membedakan secara garis besar antara umroh dan haji. Jadi kalau umroh itu 3 jam juga selesai. 3 jam atau 4 jam. Tapi kalau haji itu bisa minimal 3 hari. Jadi kalau umroh itu gampangnya, yang pertama dia berniat di dalam hati, kemudian dia memakai pakaian ihram di tempat yang telah ditentukan di mikot-mikot itu. Sudah setelah itu masuk ke kota Mekah, tawaf Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian selesai tahallul, udah umroh selesai. Nggak ada 3 jam. Apalagi kalau nggak ngantri, itu bisa 1 jam 2 jam selesai. Itu kan karena ngantri aja jadi bersedak ini. Tapi kalau nggak ngantri bisa 2 jam 3 jam gitu ya.
apa ya istilahnya. Ya, tapi apalagi kalau mikotnya itu dekat ya. Tapi kalau misalnya mikot dari Madinah jauh ya. Jadi misalnya kalau dari Madinah. Itu saja. Kalau umroh itu saja sebentar. Cuman dia pakai pakaian umroh, pakai pakaian apa? Pakai pakaian ihram, niat dalam hati di tempat yang telah ditentukan. Kemudian berjalan ke Mekah, ya, kemudian tawaf dia Ka'bah itu 7 kali. Setelah itu sa'i 7 kali, 7 putaran, tahallul selesai, udah umroh. Nah kalau haji ditambahkan rangkaian umroh tadi, ya, mulai dari mikot tadi, ya pakai pakaian ihram, niatnya niat haji, kemudian dia apa? Ya, datang ya, kalau datang itu nanti kalau haji itu ada beberapa tawaf, ada tawaf kudum ya, baru datang itu tawaf kudum. Nah, kemudian juga sama juga ada ininya, sa'inya juga. Nah, enggak tahallul dulu ya. Kalau mau tahallul berarti nanti umrohnya beda, namanya tamattu. Nah, kemudian setelah itu ya, Arafah di padang Arafah. Kemudian nginep di Muzdalifah, tawaf ifadah. Kemudian juga ditambah lagi dengan nginep di Mina, Romyul Jumrah. Kemudian baru namanya tahallul. Baru namanya tahallul. Jadi tambah 3 lagi. Tapi kalau rukun-rukunnya, ya tinggal tambahin wukuf. Kemudian ya udah wukuf saja. Kalau yang lain wajib. Yang lain wajib. Kayak seperti mabit di Muzdalifah. Nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti jika kita akan membahas tentang bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun itu nggak bisa, harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, batal. Batal hajinya, batal umrohnya. Rukun. Tapi kalau wajib, dia tidak batal, tapi harus membayar dam. Nah, itu bedanya. Kalau haji, rukunnya apa? Ya, haji rukunnya dia berniat memakai pakaian ihram juga, berniat haji kemudian memakai pakaian ihram, itu rukun. Kalau misalnya dia nggak pakai pakaian ihram, nggak sah hajinya. Kalau nggak berniat, nggak sah hajinya. Sama umroh pun begitu, rukunnya juga dia niat juga pakai pakaian umroh juga, itu rukun. Kalau dia pakai pakaian biasa, nggak sah. Niatnya nggak niat umroh, nggak sah. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Kalau umroh ya tawaf umroh, itu juga rukun. Harus dia tawaf 7 kali. Kemudian kalau umroh juga sa'i 7 kali. Kemudian cukur rambut, selesai. Selesai. Kalau haji rukunnya ditambah 1. Apa itu rukunnya? Rukunnya adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang tadi tawafnya itu tawaf diganti dengan tawaf ifadah. Jadi kalau haji itu begitu. Jadi rukun haji itu pertama dia pakai pakaian ihram, kemudian niat di dalam hati pengen haji, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf yang wajib tuh, yang hari apa itu ya? Hari nahar itu ya. Kalau di sini lebaran, hari sana pada keliling-keliling. Nah, itu tawaf wajib tuh, tawaf ifadah. Kemudian sa'i itu harus, kemudian wukuf. Tahallul itu udah rukunnya, rukun haji. Kalau yang lain mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, mabit Romyul Jumrah, itu semua adalah termasuk wajib haji. Kalau nggak melaksanakan tidak masalah, tapi harus membayar dam. Nah, itu saja. Tapi harus membayar dam. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah pembagian umroh, pembagian haji, umroh dulu. Umroh itu dilaksanakan bisa kapan saja kecuali pada hari musim haji. Ada sebagian ulama yang mengharamkan, artinya tidak diperkenankan karena itu buat haji. Ya seperti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu semua haji, bukan umroh. Nah, kalau ya di lain waktu itu bisa dia melakukan umroh kapan saja. Tapi kalau haji, dia tidak boleh di waktu kapan saja kecuali di waktu tersebut. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tambah lagi tanggal 13. Kalau pengen lebih ada jumroh ula, jumroh sani, jumroh akhir itu yang 3, itu boleh sampai tanggal 13 itu.
Nah, itu jadi 9, 10, 11, 12, 13. Paling bantar ya 9, 10-nya kalau pengen rukun-rukunnya saja. 11, 12 itu wajibnya, tapi kalau nggak melaksanakan bayar dam. Nah, itu perbedaan antara umroh dan haji. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian haji. Haji itu memang terbagi 3. Ada haji tamattu, ada haji qiron, dan haji ifrad. Haji tamattu itu adalah hajinya dilakukan sebelum haji itu umroh dulu baru haji. Jadi tamattu itu definisinya dia umroh dulu, melaksanakan umroh, kemudian baru haji. Kemudian kalau qiron dia bareng umroh dan haji. Kemudian kalau ifrad haji saja. Haji saja. Kemudian kalau orang Indonesia biasanya itu melaksanakan hajinya tamattu kalau dia berangkatnya di awal-awal. Kloter pertama itu biasanya tamattu karena nunggunya lama itu kan, nunggu ke musim hajinya lama. Dia datangnya bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, dia udah datang ke sana, ke Mekah sana, ke hotel sana ya. Kan lama nunggunya, nunggu musim haji itu lama, bisa 2 minggu lagi. Ya udah dia umroh. Nah, itu namanya hajinya haji tamattu, umroh dulu baru haji. Biasanya orang Indonesia gitu, kecuali yang plus-plus itu ya, yang datangnya pengen musim haji tanggal 2, 3, nah itu dia bisa haji qiron. Tapi kalau misalnya sayang kalau misalnya begitu, nanti ada konsekuensinya. Tapi kemudian yang membedakan ini ya, yang membedakan antara haji tamattu dengan haji qiron. Kalau haji ifrad kan jelas haji saja dia. Jadi ketika ke sana dia haji aja nggak pakai umroh, itu haji qiron. Tapi kalau misalnya haji tamattu dengan haji ifrad itu kalau haji saja ya. Kalau haji tamattu dengan haji qiron, nah itu nanti ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau haji tamattu, dia itu ya, melakukan ibadah umroh dulu, ya, pakai pakaian ihram, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia tahallul. Selesai dia buka dah ihramnya, begitu. Buka pakaian ihramnya, selesai ihramnya, selesai umrohnya. Nanti nunggu 2 minggu lagi dia pergi haji. Mulai lagi dia niat haji. Nah, itu namanya disebut dengan haji tamattu. Kalau haji qiron, dia tidak membatalkan umrohnya. Jadi ketika dia mulai memakai pakaian ihram, ya, niat langsung saya niat umroh dan haji, begitu. Tapi kalau haji tamattu, saya niat umroh, itu saja. Nanti selesai dulu umrohnya tahallul, baru dia buka itu pakaian ihramnya. Nanti ketika musim haji tiba, dia mulai niat haji lagi. Itu tamattu. Tapi kalau qiron, dia langsung niatnya saya niat ibadah umroh sekaligus haji. Langsung dia memakai pakaian ihram. Kemudian dia biasa tawaf, ya, tawaf umroh itu. Kemudian dia sa'i. Nah, setelah dia sa'i, dia tidak tahallul. Dia tidak membatalkan ihramnya. Dia tidak tahallul. Dia langsung menuju ke Mina atau menuju ke Arafah. Jadi nggak membatalkan, langsung digabung umroh dengan haji, tidak dibatalkan dulu. Nanti tahallulnya sekalian ketika di akhir musim haji sudah selesai. Jadi ketika dia selesai haji, dia langsung berangkat ke Mina malam tanggal 9 itu ya, tanggal 8 itu ya. Kalau di sini tarwiyah ya, tanggal 8 mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, malamnya di Muzdalifah, kemudian kembali lagi ke tawaf ifadah. Kalau tadi kan tawafnya tawaf umroh. Nah, sekarang tawafnya tawaf haji, tawaf ifadah. Nah, kemudian dia melempar jumroh. Kemudian malamnya lagi dia mabit di Mina. Nabi tanggal 11 ya, tanggal 11, 12, 13 itu sambil melempar jumroh ya, 2, 3, 1 jumroh ula, jumroh saniyah dan salisah itu. Nah, kemudian baru tahallul. Baru dia lepas umrohnya. Itu namanya haji qiron. Bedanya itu. Jadi kalau haji tamattu dia tidak membatalkan umrohnya. Dia langsung menuju ke haji. Jadi enggak dibuka lagi nih pakaian umrohnya. Pakaian ihramnya langsung. Biasanya haji qiron itu biasanya dia yang datang itu pengen musim haji.
Dia tanggal 3, tanggal 5, ya, tanggal 4 gitu baru datang. Jadi hajinya masih sehari 2 hari lagi. Nah, itu bisa. Tapi kalau orang-orang yang baru datangnya sebelum-sebelumnya, ya, bulannya Zulqa'dah itu biasanya hajinya haji tamattu. Resikonya haji tamattu itu harus membayar dam. Resikonya harus membayar dam. Nah, itu kesimpulan daripada haji dan umroh. Kemudian baru kita masuk ke fikihnya. Yang pertama adalah tentang kasus anak kecil ketika pergi haji. Anak kecil ketika pergi haji. Fazahaba Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan hajinya itu hajinya itu sah. Hajinya sah. Wa mana aminhu Abu Hanifah, dan Abu Hanifah tidak mengatakan sah, tapi dia tidak sah. Melarang, tidak boleh anak kecil pergi haji. Kenapa sebabnya? Karena memang ya, tadi Imam Malik dan Imam Syafi'i dia mengandalkan berdalil tentang hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita rafa'at ilaihi sobiyan. Seorang wanita ya, yang mengangkat anaknya kecilnya, faqalat, kemudian ia berkata, alihaza hajja ya Rasulullah, apakah anak saya ini yang kecil ini belum balik ini boleh pergi haji wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, qala walaka ajrun. Ya, walaka ajrun, dan bagi kamu adalah ganjarannya. Bagi kamu adalah ganjarannya. Sehingga Imam Malik dan Imam Syafi'i mengandalkan hadis ini tentang bolehnya anak kecil pergi haji dan sah. Dan ganjarannya adalah buat orang tuanya. Kemudian waman mana azalika, dan Abu Hanifah kenapa melarangnya? Karena dia sama seperti kasusnya adalah kasus anak kecil biasa yang tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap kesahan haji dan umrohnya, hajinya khususnya. Walaupun tadi ada hadis itu, tapi hadis itu mengatakan walaka ajrun, kamu dapat ganjarannya. Ganjaran apa dia? Nah, di situ diterangkan apakah ganjarannya sama seperti orang dewasa, ganjaran haji begitu, atau tidak. Nah, kata Abu Hanifah tidak, itu bukan ganjaran orang dewasa, bukan ganjaran haji orang dewasa, tapi hanya ganjaran mendidik anak untuk pergi haji. Jadi hajinya tidak sah kalau menurut Imam Abu Hanifah, dan tidak disarankan untuk mengajak anak kecil pergi haji. Walaupun tadi Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan boleh, begitu ya, mengatakan boleh. Kalau saya pribadi ya menanggapi perbedaan pendapat pada para ulama ini tergantung kepada kondisi masing-masingnya. Kalau dia anak kecil itu sudah bisa menjaga dirinya dan sudah bisa dikondisikan, kemudian juga dia tidak membuat repot daripada imamnya atau mu'nya yang diamanahkannya, maka dia bisa dibawa untuk pergi haji. Dan ulama sepakat orang yang pergi haji, anak kecil yang pergi haji, dia wajib pergi haji ulang. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ketika misalnya seorang yang anak pergi haji, yang sudah anak kecil pergi haji umur 5 tahun atau 6 tahun, kemudian ketika balik dia nggak ada kewajiban haji lagi, tidak. Semua sepakat bahwasanya anak kecil itu walaupun dia pergi haji berkali-kali pada waktu kecil, tetap ketika dia balik ada kewajiban untuk pergi haji. Ada kewajiban untuk pergi haji. Kenapa? Karena tadi Abu Hanifah mengatakan itu bukan haji, itu adalah pendidikan saja. Jadi tetap aja ketika dia balik ya ada kewajiban untuk pergi haji. Begitu. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama tadi. Oleh karena itu tadi menurut saya boleh dia membawa anaknya, tapi dengan syarat tadi bisa dikondisikan. Karena kan orang pergi haji jutaan begitu. Kira-kira kalau bawa anak yang kecil, ya mungkin kalau menurut saya anak-anak yang hampir balik lah bisa. Ya misalnya umur 9 tahun, 8 tahun sudah bisa dikondisikan. Minimal mumayyiz lah. Minimal dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk walaupun belum balik. Ya kan 8 tahun, 9 tahun sudah oke. Tapi kalau umurnya 4 tahun, umurnya 3 tahun, kemudian dia pengen dibawa itu haji, maka saya berpendapat menurut saya adalah mendingan mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang dia mendingan dia tinggal aja di rumahnya.
artinya tidak diikutsertakan pergi haji. Kalau dia belum tamyiz atau merepotkan dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau menurut pendapat saya tergantung kondisi masing-masing ketika ia membawa anak kecil tadi. Karena ya para ulama sepakat walaka ajrun dan ganjarannya buat orang tuanya begitu. Dan nanti timbul pertanyaan apakah ganjarannya sama seperti ganjaran orang dewasa gitu kan? Berarti kalau misalnya dia ngajak anaknya 2 kali lipat ganjarannya haji mabrur misalnya. Nah, itu juga salah satunya menjadi perdebatan para ulama hal ajru sobiyin, apakah ganjaran anak kecil allazi hajja yang haji itu sama seperti ganjaran haji yang sudah balik. Nah, itu terjadi diskusi di sana gitu ya. Tapi yang jelas tadi tetap sepakat ketika hadis Nabi tadi Bukhari Muslim walaka ajrun, ketika anak kecil itu pergi haji maka orang tua mendapatkan pahala. Sama seperti anak kecil yang sering ikut misalnya ke masjid begitu. Itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka dia sah, tapi dalam rangka tadrib, mendidik anaknya supaya terbiasa ketika dewasa, ketika balik pergi ke masjid. Dapat pahala enggak? Dapat pahalanya. Tapi pahalanya buat orang tuanya dan dia tetap tidak ada kewajiban. Walaupun dia cengak begini anak kecilnya, ya lagi sholat dia punya begini ya tidak masalah. Kenapa? Karena dia belum ada kewajiban taklifi, belum ada kewajiban. Kemudian kasus yang kedua ya, adalah tentang wa amma wujuduhu bistitohatin niyabati ma'al ajzi anil mubasarah. Bagaimana ketika dia mampu untuk pergi haji tapi di niyabah, diganti ma'al ajzi anil mubasarah. Dia nggak mampu kesananya tapi dia mampu secara finansial. Misalnya dia umurnya terlalu tua, atau misalnya dia sudah pincang, atau ya fisiknya sudah lemah lah begitu ya. Kalau di daerah sana panas-panas begitu udah nggak bisa, makanya umur 70 tahun dan lain sebagainya. Apakah istitoahnya itu, kemampuannya itu jadi membuat dia turun kewajibannya, atau dia harus diganti badal haji dengan orang lain begitu? Orang lain itu artinya anaknya atau keluarganya dan lain sebagainya. Misalnya orang tuanya sudah sepuh banget, udah 80 tahun, pengen ke sana juga nggak bisa ya, udah fisiknya udah lemah. Apakah dia tetap wajib haji dengan membadalkan anaknya yang pergi ke sana atau bagaimana begitu? Atau bagaimana? Nah, di sini para ulama mengatakan fa inda Malik wa Abi Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, an la talzimuhun niyabatu iza istata'at ma'al ajzi anil mubasarah. Wa inda Syafi'i annaha talzam fayalzimu ala mazhabihi alladhi indahu malun yaqdiru an yahujja bi anhu ghairu. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan la talzimuhun niyabah iza istata'at ma'al ajzi anil mubasarah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang yang tua tadi, orang yang sudah tua renta itu ya, yang tidak mampu lagi dia ke haji, maka dia boleh digantikan dengan anaknya atau digantikan dengan saudaranya dan lain sebagainya untuk membadalkan haji daripada dia. Atau orang lain dan lain sebagainya, walaupun nanti orang lain khilaf di kalangan para ulama, tapi yang disepakati adalah tadi saudaranya atau anaknya, walinya atau anaknya. Kemudian waqala ba'duhum, dan sebagian lagi mengatakan la talzam, dia tidak wajib, artinya gugur kewajibannya. Jadi mereka menafsirkan istitoah itu mampu pergi ke sana itu, dia mampu secara finansial tapi nggak mampu secara fisiknya nggak mampu tapi finansialnya mampu begitu. Apakah dia gugur kewajibannya untuk pergi haji? Nah itu disitulah para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian lagi mengatakan dia gugur, artinya dia sudah tidak ada kewajiban. Kalaupun dia
pengen pergi haji, berarti kan dia dibadalkan dengan apa? Diniabahkan, diganti atau dibadalkan dengan anaknya atau saudaranya. Kemudian sebagian lagi mengatakan dia sudah tidak ada kewajiban. Kalau yang ada kewajiban berarti anaknya yang mewajibkan untuk membadalkan. Misalnya dia sudah 80 tahun, punya uang banyak begitu ya. Nggak sempat pergi haji dulu waktu dulu-dulunya. Tahu-tahu ketika sudah umur 80 tahun baru ingat, oh iya saya belum pergi haji. Uang saya banyak gitu kan. Saya pengen ke sana udah nggak bisa begitu ya. Sudah nggak bisa pergi haji, dicek di Kemenak, ini udah nggak layak ini. Udah kesehatannya udah menurun begitu ya. Sudah kecuali kalau ada yang mampu bawa-bawa gotong-gotong dan lain sebagainya. Akhirnya nggak layak gitu. Nah, itu sebagian ulama tadi mengatakan dia tidak ada kewajiban haji. Tapi sebagian lagi mengatakan dia ada kewajiban haji dengan membadalkan anaknya atau keluarganya. Mengapa? Sebabnya mereka berbeda pendapat. Karena ada hadis di sini, hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Anna imro'atan, ada seorang wanita min Khos'am, dari Bani Khos'am. Qalat li Rasulillahi, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faridatullahi fil haji ala ibadi. Bukankah haji itu adalah kewajiban bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul berkata, iya. Adraktu abi saikhon kabir, kata wanita tersebut. Saya mendapati bapak saya itu sudah tua renta. Saikhon kabir, sudah tua renta. La yastati ayyasbut ar-rahila, dia tidak mampu untuk jalan lagi. Ini padahal turunnya di zaman Rasul, berarti kan ya masih di sekitar sana, masih di sekitar Madinah begitu. Apalagi di Indonesia begitu. Nggak mampu. Apa ahujja anhu, apakah boleh saya, kata wanita tersebut, menggantikan orang tua saya? Qala, kata Rasulullah, na'am, iya, boleh. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika seseorang nggak mampu, walaupun dia secara fisik, secara finansial mampu, tapi fisiknya nggak mampu untuk rahilah, untuk berjalan dalam perjalanan ke haji tersebut, maka menurut hadis ini, na'am, kata Rasul, iya boleh kamu membadalkan orang tua kamu. Begitu. Artinya berarti kalau misalnya seseorang orang tua yang sudah suyuh, yang sudah tua itu 80 tahun, dia boleh membadalkan kepada anaknya. Nak, saya udah nggak kuat lagi deh, nak. Tolonglah kamu badalin saya haji. Ini saya kasih daftarin uang nih yang plus biar kamu besok langsung pergi haji. Saya udah nggak kuat lagi. Berarti ini menggunakan dalil ini. Dia tetap ada kewajiban, kemudian dia diganti kepada anaknya. Jadi anaknya itu bukan buat dia hajinya, tapi buat orang tuanya. Dia pergi haji lah anaknya, berarti orang tua tersebut sudah lepas dari kewajiban pergi haji yang rukun Islam yang kelima. Walaupun tadi ada perbedaan pendapat, dia tidak ada kewajiban, karena kewajiban istitoah, kemampuan itu mampu secara finansial, mampu secara fisik. Jadi kalau fisiknya udah mampu, ya mimpi fisiknya nggak mampu, ya udah dia udah nggak ada kewajiban lagi haji, begitu ya. Tapi sebagian lagi Imam Syafi'i mengatakan tetap dia ada kewajiban dengan membadalkan kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang alladzi yahujju an ghairihi sawa'un kana hayyan aw mayyitan. Seseorang yang membadalkan haji tapi orang tuanya sudah meninggal, istilahnya menghajikan orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya orang tua kita nih yang sudah meninggal, kemudian saya pengen ngajiin orang tua saya, boleh enggak gitu ya. Waqtalafu, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa sebabnya para ulama berbeda pendapat? Karena memahami hadis ini ada hadisnya. Ibnu Abbas riwayat Bukhari. Ja'at imro'atun, ada seorang wanita juga min Juhainah, dari Bani Juhainah. Dari Bani Juhainah. Ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ia berkata, perempuan tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, ibuku itu nazarat al-hajj. Dia bernazar untuk pergi haji. Famatat, akhirnya dia meninggal.
nggak keburu melaksanakan nazarnya. Apa ahujja anha, apakah boleh saya pergi haji dalam rangka melaksanakan nazar ibu saya yang sudah meninggal? Kemudian kata Rasulullah, haji anha, silakan kamu tunaikan nazar daripada ibu kamu yang sudah meninggal, kamu pergi haji, begitu. Dainullah ahaqqu bil qada. Kenapa sebabnya? Karena itu nazar itu sama seperti hutang. Jadi kamu harus membayarkan hutang tersebut, hutang daripada ibu kamu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya dia tidak nazar bagaimana? Gitu ya. Misalnya kita pengen pergiin haji aja lah, orang tua saya nggak ada pesan-pesan dari orang tua. Kalau hadis ini kan ada pesannya. Ya, hadis ini nih, hadis imro'ah ini. Ibu saya dulu pernah bernazar pengen pergi haji. Saya pengen hajiin saya pengen pengen nazarnya. Itu sepakat para ulama, itu boleh dibadalkan hajinya. Atau orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu, kayak tadi contohnya orang yang sudah tua ya 90 tahun 80 tahun dia gak mampu ke Mekah lagi, dibadalkan sama anaknya, itu boleh, sepakat para ulama gitu ya. Nah ini yang menjadi perbedaan adalah ketika kita menghajikan orang tua tapi nggak ada kalimat-kalimatnya, nggak ada istilahnya, nggak ada omong-omongannya. Kita pengen hajiin aja, ini orang tua saya udah pergi haji belum ya? Nah itu para ulama berbeda pendapat. Fazahaba ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tidak, dia tidak bisa menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal itu. Kenapa sebabnya? Karena orang tua yang sudah meninggal sudah tidak ada hubungan lagi dengan dengan amalan-amalan yang di dunia itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, itu tadi. Adapun hadis yang tadi kalau ada hutang nazar gitu. Itu sebagian ulama. Kemudian wazahaba ba'duhum, sebagian lagi mengatakan boleh. Artinya boleh dia membadalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal walaupun dia tidak ada nazarnya. Dalilnya apa? Dalilnya dia mengkiaskan hadis ini dengan orang yang tidak bernazar. Orang yang tidak bernazar, intinya hadis, walaupun hadis itu konteksnya adalah ibunya bernazar, tapi yang dimaksud hadis itu bukan nazarnya, tapi yang penting dia orang yang sudah meninggal itu boleh dihajikan begitu. Jadi mereka berbeda dalam pemahaman hadis tentang nazarnya ibu yang sudah meninggal itu bernazar pergi haji. Jadi kalau sebagian ulama tadi yang mengatakan boleh ya walaupun tidak bernazar, karena konteks hadisnya adalah bukan masalah nazarnya, yang penting dia meninggal kemudian boleh pergi haji. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Artinya karena hadis tersebut adalah konteksnya adalah nazar. Wa bihi qala Syafi'i, dan yang membolehkan adalah Imam Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik, dan Imam Malik la yajuzu, tidak membolehkan. Mereka hanya berbeda tentang penafsiran daripada hadis tadi. Ada nazar ibunya yang sudah meninggal, kemudian ini ibunya yang meninggal kagak ada nazarnya, kan nggak ada hadisnya. Nah akhirnya mereka mengkiaskan dan lain sebagainya. Di sini ada diskusi sebelum kita lanjut tentang masalah ini. Coba kita lanjut dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang menarik, ketika seorang melakukan badal haji, apakah orang yang melakukan badal haji itu harus sudah pergi haji atau belum? Nah, ini menarik juga. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi mendengar ada seseorang laki-laki, yaqul, ia berkata, labbaik min subrumah, gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik an subrumah, begitu ngomongnya. Rasulullah dengar, kemudian kata Rasulullah, wa man subrumah? Siapa itu subrumah? Faqala akhun li, dia saudaraku, saudara kandungku. Faqala, kemudian Rasul bersabda, afa hajjata an nafsik? Kamu sudah pergi haji belum? Kamu mau hajiin saudara kamu udah pergi haji belum? Kemudian qala la, belum wahai Rasulullah. Qala fahajji an nafsika, kamu pergi haji dulu buat kamu, summa haji an subrumah, kemudian baru kamu hajiin saudara kamu subrumah, begitu kata Rasulullah. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama
yang mengatakan bahwasanya anna min syartihi, syaratnya itu ayyakuna qadha, dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji baru dia boleh badal haji, dengan dalil subrumah tadi, dengan dalil subrumah tadi. Siapa yang mengatakan wabihi qala Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kalau misalnya orang yang pengen membadalkan haji, dia harus sudah pergi haji dahulu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, subrumah tadi. Fazahaba ba'duhum, kemudian sebagian yang lain mengatakan anna zalika laisa min syartihi, bukan menjadi syarat. Orang yang belum pergi haji juga boleh dia membadalkan haji orang lain. Ya, misalnya orang tua sudah orang tua sudah mendaftar haji dari tahun 2015 atau 2010. Kemudian giliran 2021 orang tuanya pengen pergi haji tapi sudah meninggal. Yang ada anaknya, dikasih ke anaknya, dan anaknya belum pergi haji begitu. Masa dikasih ke orang lain? Nah itu kan begitu kan, akhirnya nanti keluarganya enak banget orang lain pergi haji, mendingan buat saya, bahasanya begitu. Nah, kadang-kadang begitu kan, sudah waktunya 2021, akhirnya orang tuanya dijemput, artinya maksudnya sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal anaknya. Anaknya, kamu mau pergi haji? Oh saya belum pergi haji. Wah bagaimana itu? Nah itu tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, dia harus sudah pergi haji dulu. Ya berarti kasihan anaknya. Ya, makanya kadang-kadang udah cairin aja deh, nggak usah pergi haji berarti begitu. Kadang-kadang begitu juga. Atau buat saya tapi nanti begitu kan? Buat saya tapi nanti warisan jadinya begitu. Ada yang begitu. Tapi kalau menurut Imam Malik, wabihi qala Malik, Imam Malik mengatakan laisa min syartihi, bukan syaratnya. Bukan syaratnya untuk harus sudah pergi haji. Adapun pemahaman hadis tadi itu dipahami oleh Imam Malik, fahaji itu adalah bukan wajib, bukan syarat, tapi sunninya, afdolnya. Itu kata Imam Malik. Ini memang ada, dia mengakui ada hadis itu, subrumah tadi. Tapi dipahami oleh Imam Malik itu bukan wajib, bukan syarat, tapi itu adalah afdoliyah saja. Lebih afdol yang sudah pergi haji. Ada anaknya enggak yang pergi haji? Oh berarti dia. Tapi kalau enggak ada yang pergi haji bagaimana? Nah itu boleh sah kalau menurut Imam Malik tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak sama sekali. Karena pemahaman Imam Syafi'i, haji itu fi'il amar yang menunjukkan lil wujub, wajib, bukan afdoliyah. Nah itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Sama-sama memahami hadis tadi subrumah, cuman pemahamannya yang satu dia adalah wajib, yang satu adanya afdoliyah saja, lebih diutamakan yang sudah pergi haji kalau kata Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah menghajikan tapi bukan kepada anaknya. Tadi yang kita bacakan tadi, hadis-hadis tadi, itu semua tentang anak semua. Wanita tadi menghajikan orang tuanya. Yang sudah meninggal tadi, orang tuanya juga. Ini anaknya juga subrumah. Dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau subrumah, saudara kandungnya. Nah, para ulama, jumhur, para ulama mengatakan, apakah itu yang badal haji itu? Harus anaknya atau saudara-saudara kandungnya? Itu kan berdasarkan hadis tadi kan, atau boleh orang lain, orang di luar kita. Wah, ini aja badalin saja sama orang sana ya. Orang mana? Pelajar-pelajar, biasanya pelajar-pelajar di sana di Saudi yang pada kuliah S1 itu banyak yang badal haji. Badalin saya gitu kan, itu lebih murah ongkosnya. Di sini 30 juta, kalau di sana paling 5 juta badal hajinya. 5 juta atau 10 juta begitu kan. Nah, lebih murah dia. Tapi badal haji orang lain, bukan kandung, bukan saudara kandung, sesuai dengan hadis tadi. Hadis ini kan semua menunjukkan saudara kandung atau anak kandung. Apakah boleh atau tidak? Juga para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan tidak boleh memahami teks hadis itu. Ya hadis itu ya anaknya atau saudara kandungnya. Tapi yang mengatakan boleh adalah ini adalah afdoliyah saja. Dipahami ini afdolnya saja.
kalau memang dibadalkan oleh anak kandungnya atau saudara-saudaranya itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya orang lain juga nggak masalah. Kalau memang dia tidak masalah juga. Ya misalnya contoh ya, dia punya uang 10 juta. Kemudian kalau saya pergi haji ya 10 juta itu kalau badal haji di sana ya kan sudah bisa. Kalau orang sana gitu kan, nggak perlu pesawat, nggak perlu segala macam. Tinggal calling aja orang sana, orang mana, orang mahasiswa sana. Badalin saya lah, badalin ini orang tua saya begitu. Mau pergi haji. Nah, begitu bisa apa tidak? Sebagian ulama mengatakan bisa karena hadis-hadis tadi adalah afdoliyah saja buat anak dan saudara kandung. Itu dipahami oleh para ulama dengan pemahaman sama-sama hadis itu, tapi dipahami apakah ini adalah wajib atau afdoliyah saja. Afdoliyah saja. Pada sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke masalah berikutnya. Ini belum masuk ke manasik hajinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah ini juga sama ya, penting juga. Min syarti wujubil haji, apakah syarat wajibnya haji harus ada mahramnya atau tidak? Ini juga salah satu bahasan yang para ulama berdiskusi di masalah tersebut. Kenapa? Sebabnya ada hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali di Bukhari, di Muslim dan lain sebagainya tentang masalah haji dan masalah-masalah yang lain. Di antaranya adalah la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal atau tidak boleh seorang wanita itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dia berpergian kecuali dengan mahramnya. Nah, itu dia jadikan dalil. Di hadis yang lain juga sama, kecuali dengan mahramnya. Kemudian di hadis lain tentang masalah haji juga sama, nggak boleh pergi haji, ada kata hajannya, illa ma'azih mahramin, kecuali dengan mahramnya. Nah, begitu semua. Dipahami ada mahramnya begitu. Akhirnya membuat para ulama berbeda pendapat. Ketika seorang wanita dia pergi haji, apakah dia harus dengan mahramnya? Mahramnya itu berarti siapa? Mahramnya bisa suaminya, bisa adiknya, bisa ibunya, bisa. Itu semua mahram itu yang tidak boleh dinikahi, itu mahram namanya. Nah, berarti dia harus ada itu. Kalau nggak ada itu, tidak boleh. Syarat berarti syarat, nggak boleh pergi haji. Nah, itu yang memahami itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, wujubu dzil mahram wa mutawatihi. Nah, dia harus ada mahramnya dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa pergi haji. Nggak bisa pergi haji. Faqala Malik wa Syafi'i, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, laisa min syartil wujub. Tidak disyaratkan wajib ada mahramnya ketika pergi haji seorang wanita idza wajadat rafqah ma'munah, kalau ada orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya tapi rafqah itu ada tak marbutonya, rifqah. Wanita yang makmunah yang dipercaya untuk menjaganya. Atau ada yang bisa dipercaya untuk menjaga amannya. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sehingga hadis-hadis tadi yang banyak berseliweran itu di Bukhari Muslim tentang nggak boleh wanita berpergian, itu ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kecuali dengan mahramnya. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu boleh asalkan ada makmunah, ada teman yang dipercaya atau ada orang lain yang mempercayainya. Misalnya kalau dalam pergi haji dia misalnya ada rombongan wanita juga ramai-ramai sama wanita juga temannya dia pergi haji bareng-bareng, begitu maksudnya. Atau misalnya kalau misalnya dalam nggak konteks dalam haji, misalnya seorang wanita pergi ke Surabaya, nah, dia harus dengan teman-temannya wanita juga dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tegas harus ada mahramnya. Kalau nggak ada dia tidak sah, tidak boleh alias haram. Ini memahami hadis tadi. Memang ada hadis larangan tadi. Cuman larangan tadi apakah larangan itu ya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i karena di zaman Rasul dulu itu suasananya padang pasir yang tidak seperti sekarang yang ada keamanan, yang ada polisi,
ada yang lain dan lain sebagainya, keamanan yang tinggi. Dulu wajar ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu, nggak boleh kamu pergian kecuali ada mahramnya, ada yang menjaga kamu. Karena dulu suasananya padang pasir, nggak ada lampu dan lain sebagainya. Wanita tersebut harus bersama mahramnya. Itu dipahami oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i secara konteks di zaman dahulu. Sedangkan kalau di zaman sekarang sudah ada dan lain sebagainya. Bahkan pergi sendiri pun, kalau di ulama-ulama kontemporer boleh seorang wanita pergi sendiri. Ya misalnya ke kantor atau kemana, pergi, dia kerja di mana, pergi sendiri itu boleh, asalkan tadi sekarang sudah zamannya zaman makmunah tadi ya, sudah ada keamanan yang lebih, artinya nggak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Itu yang dipahami oleh para ulama, termasuk ulama zaman sekarang, terkait dengan harusnya seorang wanita berpergian dengan orang lain atau boleh sendirian dia. Nah, di sini dalam memahami hadis tersebut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Makanya kalau yang memahami pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, tidak boleh ya seorang wanita dia pergi sendirian, dia harus ada mahramnya atau ada temannya dan lain sebagainya, nggak boleh sendirian. Tapi tadi ya, ada yang menafsirkan, apalagi ulama-ulama zaman sekarang juga banyak yang menafsirkan boleh pergi sendiri karena kondisi sekarang sudah ma'munah, sudah aman. Wanita pergi sendiri sudah aman. Ya, aman ya, kalau ada apa-apa di siang hari sudah banyak yang menolong, udah ada polisi dan lain sebagainya, sehingga boleh dia pergi sendiri. Nah, itu yang menjadi penafsiran dari para ulama tentang masalah hadis yang tidak boleh